Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, Sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Benarnya kecintaan seseorang atau tanda seseorang itu cinta kepada Allah ada 3. Yang pertama, ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Yang pertama, tanda kecintaan seseorang terhadap kekasihnya. Cinta di sini kaitannya cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia lebih memilih ucapan atau kalam dari kekasihnya yaitu Allah daripada kalam atau ucapan, nasihat, usulan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau segala sesuatu itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, maka dia ambil. Kalau segala sesuatu itu ucapan dari manusia, usulan dari manusia, komentar dari manusia, tapi bertentangan dengan Al-Quran, maka dia abaikan. Ini tanda kalau dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patokannya Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun itu kalau bertentangan dengan Al-Quran, dia tinggalkan. Yang kedua, dia lebih memilih berkawan atau duduk atau majlis yang di situ majelis daripada kekasihnya dibandingkan dengan majelis selain daripada kekasihnya. Punya kawan ngajak jalan-jalan atau keluarga ngajak jalan-jalan, tapi waktunya benturan dengan yang biasanya dia ikut pengajian. Kalau dia itu cinta kepada Allah, maka dipending tuh. Enggak, saya nanti malam mau ngaji nggak bisa keluar. Enggak, besok ada tasbih, saya nggak bisa jalan, nggak bisa keluar. Kalau mau hari yang lain. Ini tanda kalau dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta itu bukan sekedar kata-kata, ada tanda-tandanya. Cinta beneran atau sekedar kata-kata. Yang ketiga, dia lebih memilih keridhaan, kesenangan Allah daripada kesenangan makhluk. Apa yang membuat Allah ridho, apa yang membuat Allah senang sudah cukup baginya. Bodoh amat dengan yang lain. Bodoh amat, dia tidak banyak pikir apa yang dikatakan oleh manusia. Yang penting itu baik menurut Allah, baik menurut Rasulnya dilakukan. Mau dihina, mau dicaci, terserah. Nah, ini tanda yang ketiga, dia lebih memilih keridhaan daripada Allah daripada dia harus memilih keridhaan dari selain Allah atau makhluknya. Dia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada selain Allah. Dia lebih memilih menyenangkan Allah daripada menyenangkan bosnya. Bosnya merintahin, tolong ini data diubah, diperbesar tuh anggarannya sekian. Oh, enggak bisa, saya takut kepada Allah. Nah, tapi kalau dia itu tipenya asal bapak senang, dikerjain semua. Bosnya merintahin yang enggak bener, dilakuin. Suruh korupsi, korupsi. Suruh hal-hal yang di situ dia tahu dan sadar bahwa itu dilarang oleh Allah, dia lakukan. Nah, dia lebih memilih keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Ini merupakan tanda bahwa dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abdu. Karena sesungguhnya apabila seseorang itu mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya. Kalau seseorang itu benar-benar cinta kepada Allah, maka dia benar-benar menjadi hambanya Allah.
Ada seseorang yang di situ menghamba pada manusia, kelihatannya ahli sholat, tapi di luar masjid dia menghamba kepada manusia. Nurut apa kata orang yang di situ bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Yahya bin Mu'ad wa misqalu khardalatin min hubbillah ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sana. Kata Yahya bin Mu'ad, cinta kepada Allah senilai beratnya biji sawi itu lebih saya sukai, lebih saya pilih daripada ibadah 70 tahun lamanya. Jadi kualitas ibadah kita berdasarkan cinta kepada Allah itu adalah kualitas ibadah terbaik. Ada yang orang ibadah itu karena takut neraka, karena hanya mengharap surga. Ini masih level di bawah. Tapi kalau sudah levelnya tertinggi, di situ dia beribadah berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rabi'ah al-Adawiyah, seorang ulama perempuan, mengatakan, ya Rabb, andaikan saya beribadah karena saya mengharap surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Andaikan saya ini beribadah karena takut nerakamu, bakar aku dengan apimu. Nah, ini Rabi'ah al-Adawiyah, seorang ulama sufi, seorang wanita yang solihah, dan kita masih belum berani seperti itu. Tingkatan kita itu masih SD. Coba ditanyakan pada diri kita masing-masing, andaikan kita itu tidak diancam neraka, masihkah kita sujud kepada Allah? Jujur, kita masih berharap surga, masih berharap jauh dari neraka, selamat dari neraka, dan itu boleh-boleh saja. Masyarul muslimin rahimakumullah, karena cinta ini bukan perkara mudah. Dikatakan bahwa barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, satu, maka dia harus siap hidup menderita. Orang yang sudah menyatakan cinta kepada Allah, ya Rabb saya cinta kepadamu, maka dia harus siap menderita hidupnya. Orang cinta itu akan diuji, seberapa jauh cintamu. Wah, kasih musibah, kecelakaan, hilang duit, hilang istri, macam-macam ujiannya, bermacam-macam. Maka dikatakan barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus siap hidup menderita. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah, maka dia harus siap berpakaian dengan kemiskinan. Karena jalan hidup Rasulullah itu adalah dengan jalan kemiskinan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kita semua, untuk kita, hati kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita akan mampu mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.